Selamat datang di Pendidikan Nasional. Asosiasi Penyelamat Sumber Mata Air dan Fasum APSMAF bersama warga desa Giripurno, Dusun Sabrang Bendo, melakukan audiensi hearing dengan DPRD Kota Batu pada Rabu 26 bulan November 2025. Mereka memperjuangkan hak atas sumber mata air dan fasilitas umum Fasum yang tertutup dan terganggu akibat aktivitas pembangunan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam YLPI Al-Hikmah. Audiensi ini merupakan eskalasi dari berbagai pertemuan sebelumnya yang dinilai tidak membuahkan hasil. Masyarakat menilai keberadaan bangunan YLPI Al-Hikmah telah mematikan sumber mata air Samin dan menutup akses Fasum berupa jalan dan sungai. Dalam pemaparannya, perwakilan APSMAF menyebutkan bahwa sumber mata air Samin sebelumnya dimanfaatkan untuk sistem penyediaan air minum HIPAM, pertanian HIPA, irigasi, dan kebutuhan pokok sehari-hari ribuan warga di beberapa dusun, bahkan hingga ke wilayah Arhanut. Sama Asosiasi Penyelamat Sumber Mata Air dan Fasum Desa Giripurno terkait sumber mata air dan Fasum yang ada di Dusun Sabrang Bendo, Desa Giripurno, tepatnya di lokasi area YLPI Al-Hikmah, yang mana selama YLPI Al-Hikmah operasional, sumber mata air dan Fasum berupa jalan dan sungai tertutup bangunan oleh Al-Hikmah, sehingga masyarakat desa Giripurno bisa memelihara secara maksimal dan mempergunakan Fasum tersebut, HIPA dan HIPAM, untuk mengalirkan irigasi, pertanian dan kebutuhan air minum warga masyarakat Dusun Sabrang Bendo dan desa sekitarnya. Persoalan sumber mata air muncul bukan berarti tidak ada permasalahan di masyarakat. Beberapa kali pertemuan yang telah dilaksanakan tanggal 12 September 2015 di Balai Desa Giripurno difasilitasi pemerintah Desa Giripurno, dan hasilnya belum sesuai dengan perundang-undangan tahun 2025, dan difasilitasi pemerintah Desa Giripurno juga hasilnya juga sama. Fasilitasi BPD Giripurno juga masih belum menemukan solusi. Dengan demikian, dikarenakan debit air berkurang, bahkan satu sumber yaitu sumber Samin mengalami mati, diduga karena lokasi sumber tersebut dilakukan pengeboran sumber mata air lebih daripada beberapa titik. Bahkan kehilangan sumber mata air di lokasi tersebut ada 3 sumber mata air. Di lokasi tersebut artinya ada sumber mata air yang ada pengeboran. Sumber Demul yang pada saat ini digunakan warga untuk air bersih, air minum, kecil, dan di sana ditutup picok. Kemudian Ketua Komisi A DPRD Batu ketika memberikan pemaparannya. Mau artinya tidak bisa mengambil keputusan ini harus begini, ini harus begini, nggak bisa. Tapi kita memfasilitasi bagaimana mencari titik masalah, memecahkan permasalahan yang ada, supaya nanti bisa kita ambil win-win solution, sehingga masyarakat nanti haknya terpenuhi, dari lembaga juga mau membuka akses tuntutan-tuntutan dari warga masyarakat dan juga asosiasi namanya APSMAF ya, tentang mata air dan Fasum, sehingga nantinya harapan kita pada pertemuan kali ini nggak mungkin selesai, jauh Pak Wadi, nggak mungkin selesai karena kita bukan lembaga peradilan ya. Kita diadili toh, dan nanti sama-sama kita mencari solusi. Nah, sehingga dari yang disampaikan Pak Ketua tadi, kita ingin mendengarkan semua Pak Ketua. Jadi kalau kesahnya teman-teman itu kita dengarkan semuanya, monggo nanti disampaikan. Itu mungkin dari saya Ketua, sehingga cek logo teman-teman, cek logo, sehingga kedepannya
ketika kita bertemu dengan al-hikmah, kita harus bertemu lagi dengan al-hikmah, itu kita bisa kita sudah punya bekal, kita sudah dapat informasi, dan bila perlu kita ada kunjungan ke lokasi, sehingga ketika kita kunjungan ke lokasi bersama dinas yang bersangkutan, kalau memang ada syarat-syarat yang memang dilanggar, ya kita luruskan seperti itu. Mungkin Anggota DPRD Kota Batu Komisi B ketika memberikan ungkapannya, ini ada kendalanya apa sampai terpenuhi, ya. Kemudian dari pihak kecamatan yang sudah dilakukan apa, dari pihak desa yang sudah dilakukan apa. Oh Pak, tembus-tembus apa masalah. Nah, dari situ hari ini kita akan memberikan rekomendasi untuk kita kirim ke Al-Hikmah, dan kita kirim juga undangan yang kedua. Yang kedua apa kok saat sampean? Udah balapan ya kata kan saat sampean. Mulai di desa kan. Karena apa? Kita sudah ada niatan baik. Nanti dulu masih. Kita sudah ada niatan baik. Betul. Itu kan. Ya. Ya, pemerintah daerah, pemerintah desa, kecamatan, DPRD itu tunduk kalau ada suratnya. Selama tidak ada surat, klaim-klaim tidak berlaku. Kalau terus ketemu dengan kita klaim-klaim, nah mari-mari, ada Pak. Saya kira Pak Ketinggi ya, orang ketemu puyangan, Pak Camat ya puyangan, nah mari-mari masalah itu. Kan seperti itu. Jadi sekali lagi, klaim tidak usah dinaikkan selama tidak ada surat izin dari Pak, tolong izin dari Pak. Tetapi memang harusnya sumur bor itu kudu ono izine. Saya tak balik. Ketika sumur bor tidak bisa menunjukkan surat izin, betul. Buktinya surat izinnya kan di provinsi ya di pusat. Berarti dia ngebornya ilegal. Lalu kita agro suku izin. Nah, ini kita lihat nanti. Jadi ada hal-hal yang perlu kita pertegas dalam pertemuan ini supaya tidak melebar. Ya, maka kalau ada niatan baik, misalnya, Alifah ngomong, sama dulu izin, sudah izin surat apa sumur bor. Karena sudah ada izin, sama tidak ada protes, ada izin. Jadi sama mohon maaf. Tidak boleh protes kalau ada surat izin, tetapi sama negosiasi, kompromi dengan surat izin ini. Karena mungkin kita izinkan dan kami merasakan dan kami inginkan karena ada berulang lebih melebu nggak iso dan sebagainya. Nah, pertanyaan yang paling penting adalah ketika dia beli tanah di situ, apakah yang dimaksud jalan itu tetap pasung maupun tidak ada? Kalau dulu tetap ada pasung, tidak boleh jalan dipagri, bongkar. Tidak usah selama beli tanah, sebenarnya tanah ya, nah, itu pagar. Jalan. anggota DPRD yang lainnya juga menyampaikan, yang satu poin yang saya cermati dari apa yang sudah disampaikan Pak Wali tadi terkait satu sumber ya, sumber sampai yang nonaktif atau mati dikarenakan ada 3 titik pengeboran. Nah itu sudah, saya rasa itu sudah melanggar undang-undang lingkungan. Nah itu maka dari itu saya setuju ini ada rekomendasi dan nantinya yang kedua harus bisa segera kita titik temu tentu saja dengan al-hikmah seperti apa agar ya jangan sampailah kejadian-kejadian yang lalu seperti sumber yang lalu terjadi lagi di Purno. Makanya mudah-mudahan nanti di pertemuan yang kedua kita sudah mendapatkan titik temu agar semuanya menjadi damai dan tenang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua tadi adalah pendapat apakah rapat ini dilanjutkan atau tidak, karena
Alikma tidak hadir, saya sepakat dengan teman-teman untuk dilanjutkan. Dan semua unsur masyarakat yang hadir pada saat ini semua dimintai pendapatnya Pak Ketua. Ya, maunya masyarakat seperti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa, oleh kecamatan, oleh dinas terkait, apa yang sudah dilakukan selama ini. Jadi biar semuanya clear. Karena ini kan pertemuan pertama waktu ada dengan kita di DPRD. Jadi biar plong, sampaikan semuanya, nanti sepakat ada rekomendasi dan ada. Kenapa Alikma datang dan pemberitahuannya tadi pagi, 1 poin. Yang kedua, ini buat saya ya. Menurut saya, yang saya ambil adalah diatur kata jauh gitu. Setuju. Karena ini atas nama Gubernur Pak. Dan sampai dengan yang punya rumah, yang punya lahan, istilahnya bau kerawan sana, toko-toko datang orang lain, ijazah jenengan. Saya tetap di bawah jenengan, kalau di depan jenengan, monggo. Duduk sekarang duduk nggak apa-apa. Saya kira bahwa yang disampaikan teman-teman tadi dari Komisi A dan B tadi, respon panjenengan sudah terlihat bahwa ada titik terang di sana, hanya dari pihak Hikmah yang belum datang. Persoalan ini adalah sebenarnya kan wis satu keluarga, karena Alikma sudah dibangun beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi hari ini ada masalah. Nah, artinya bahwa Alikma juga bagian dari keluarga besar Giripurno. Panjenengan masyarakat Giripurno sudah satu kakak dengan Alikma. Kan tapi persoalan dari ini tentu harus kita cari. Pasti ada masalah yang kurang detail atau yang kurang teliti, apakah di perizinan sumbernya atau di hal-hal lain yang terkait sosial. Nah, ini barangkali yang perlu kita cermati. Ada dari dinas yang mungkin pada saat itu terlibat, bagaimana di perizinan sumbernya, bagaimana di perizinan pembangunannya. Ada Pak Kepala Desa, ada Bu Kasun, saya kira semua hadir di sini, hanya satu dari Alikma. Maka rekomendasi penting Pak Ketua, untuk hari ini kita buat, dan poin-poinnya sudah sangat mendasar sekali. Tinggal nanti ketemuannya di kesepakatan ya. Ada Bu Kasun, monggo untuk bisa memberikan informasi Pak Rubian dulu, nanti Pak Kepala Desa dan Bu Kasun, biar informasi valid, tidak sepotong-sepotong. Maka dari itu monggo Pak Robian bisa menyampaikan. Ketua APSMAF Robian menyampaikan, yang kita hormati kepada pimpinan Bapak Dewan dan anggota Dewan Komisi A, Komisi B, dari Bapak Kepala Dinas PUPR, dari LH, maupun Pak Camat, Bapak Kepala Desa, Bu Kasun, ada Pak Heru, selaku Ketua BPD Giripurno, juga anggota yang lain, ini juga Dipam dari Giripurno, semuanya hadir. Permasalahan ini sebetulnya mulai tahun 2022. 2022 itu juga karena juga Fasum itu tadi. Itu juga ada perjanjian, juga ada diketahui Bu Dewanti, Wali Kota. Ya. Di situ sudah ada perjanjian antara HIPA dan IPAM. Terus di situ pun waktu itu sudah tidak ada kesepakatan juga untuk pengeboran gitu. Sejak 2022 itu foto-fotonya dokumennya ada semua. Itu sumber mata air normal semua. Karena apa? Desa Brambedong, Desa Giripurno, ya. Itu ada 9 sumber mata air. Nah, 9 sumber mata air ini yang memanfaatkan itu juga bukan cuma warga Sabrambedong saja. Dari Hipam, Tawangago, Lasa itu ada 4 Hipam. Hipanya di situ mengairi, mengairi itu 48 pancen.
Kalau dihektarkan 38 hektar ya. Itu pun yang 2022 itu dokumennya ada semua. Ya. Dokumennya ada semua. 2022 itu masih 36 liter per detik. Pada hari ini pun itu tinggal 31 liter per detik. Nah, air tersebut ya itu yang dari sumber Telgu. Itu juga mengairi yang dari Aralu, termasuk Dohar. Itu pada hari Rabu dan Sabtu. Itu tidak ada yang berani udik-udik. Itu mulai dari nenek moyang kita dulu. Makanya kenapa? Aralu juga sering menyalahkan orang Giripurno karena debit sumber matanya berkurang. Itu bisanya juga untuk mengaliri termasuk pertanian yang ada di Aralu juga. Itu kalau sama satu nggak bisa dulu. Terus pada awalnya itu juga kemarin itu Pak Ketua HIPA dan Pak Ketua HIPA ya itu berlapor bila mana dulu perjanjiannya itu bila mana nanti sumber mata air itu terjadi formager, maka laporlah kepada kepala dusun. Kalau kepala dusun tidak menerima, laporlah kepada kepala desa. Bisa tindak lanjut, akhirnya kita bisa diterima di tingkat desa. Pertemuan di tingkat desa itu sampai 3 kali, PPD 1 kali, 4 kali. Jadi perjanjiannya ada semua di sini. Wah, itu saya bacakan ya Pak. Perjanjian kesepakatan yang terakhir Pak kemarin itu sebetulnya. Ya. Di pada mungkin mohon izin saya sampaikan ya. Nanti dikasihkan. Ya, ini kita sampaikan dulu. Untuk yang kemarin 2025 telah dilaksanakan rapat koordinasi masyarakat Dusun Sabrabendo YPI Al-Hikmah. Berdasarkan aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh BPD Giripurno, rapat koordinasi dihadiri oleh Kepala Desa Giripurno, perangkat Desa Giripurno, pihak-pihak terkait sebagaimana daftar hadir. Adapun hasil musyawarah diperoleh beberapa informasi dan kesepakatan antara lain. 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan normalisasi sumber samin namun sebagaimana surat Yayasan Al-Hikmah berikut. 9 Oktober pembongkaran area cor sekitar sumber. 2. 10 Oktober pembersihan area sumber dan pembentukan untuk penyumbatan pipa. 16 Oktober penurunan level pipa saluran dari sumber. Tanggal 21 pengukuran debit air. Tanggal 22 pemeriksaan kondisi pipa saluran air dari sumber. 23 observasi hasil pelaksanaan tindakan konsultasi dengan ahli dan dinas lingkungan hidup. 26 penanaman pohon di sekitar sumber samin. 28 penanaman pohon di sekitar sumber demun. 30 pembuatan sumur resapan sumber samin. 2 November pembuatan sumur resapan sumber demun. 4 November melaporkan hasil tindakan ke desa. 2. Masyarakat Dusun Sabrabendo meminta pengembalian fungsi dan debit air sumber samin demun sebagaimana sebelum adanya Yayasan Al-Hikmah. 3. Masyarakat Dusun Sabrabendo menuntut pengembalian fungsi irigasi dan jalan area sumber samin dan demun sebagai keluar dari pagar batas Al-Hikmah sebagaimana buku lettersi desa. 4. Masyarakat Dusun Sabrabendo meminta agar Yayasan Al-Hikmah tidak melakukan pengeboran air di bawah tanah di wilayahnya. Kalau terlibat kegiatan sesuai jadwal tanggal 21, 22, 23 sebagaimana tertulis di angka 1. Tanggal 21, 22, 23. Kami sebagai masyarakat Sabrabendo ya itu 3 hari Pak di pelanggaran di situ. Sama Bapak Gok, sama Ketua HIPA dan lain-lain untuk pengukuran debit yang katanya ada dinas RH
Ya, pada akhirnya Alikma mengirim surat kepada saya, nggak salah kalau saya dengar-dengar itu tanggal 30 ya. Tapi Alikma sudah menetapkan di sini tanggal 23 Pak. Ini saya nanti juga mohon penjelasan dari LH juga. Oke. Pak, mau minum apa? Gitu loh Pak. Saya mulai dari Indonesia Pencakul lereng Gunung Berman Pak. Ya, gitu. Khusus di Giripuro ini harus diperhatikan juga ini. Gitu loh Pak. Kalau kita cuma menanam ya, terus akhirnya pengeboran diizini Pak, habis. Karena apa? Kita itu sebagai masyarakat juga mendukung ini Pak. Mendukung apa? Programnya wali kota dan programnya presiden Pak. Karena apa? Menunjang ya ketahanan pangan Pak. Kalau sumber ini mati Pak, petani ini sudah mengatakan Pak. Sayur pada mati Pak ini. Sudah habis 1 tahun. Tolong minta kebijakan kepada Bapak Dewan dan pemerintah Kota Batu. Kepala Desa Giripurno menyampaikan, maupun saran dan masukan wabil khusus warga saya yang menyampaikan aspirasinya kepada Alikma. Alhamdulillah kami atas nama pemerintah desa atau mewakili pemerintah desa sudah menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat saya, yaitu warga masyarakat Dusun Sabrangbedo, melalui jaring informasinya. Kemudian saya tidak lanjuti melalui mediasi. Mediasi tidak saya ulang apa yang sudah disampaikan, yang jelas sudah 2 kali, ketiga kali perlu saya sampaikan. Ketiga kalinya jawaban semua dari tuntutan warga ini semuanya diiyakan, diaminkan oleh pihak yayasan. Namun informasi yang saya terima laporannya mengaminkan tuntutan dari warga ini secara lisan. Saya selaku pimpinan desa, kepala desa, tidak mau ada jawaban secara lisan kepada pemerintah desa, terutama melalui kepala desa. Saya tegas meminta secara tulis hitam di atas putih jawaban yang pertemuan yang ketiga, dan hingga saat ini tidak ada jawaban secara tulis kepada Pemdes atau melalui kepala desa. Kapan sudah dilaksanakan, kemudian pembongkaran kolam utama yang dari Sumber Samin juga sudah dilaksanakan, namun pembongkarannya masih kurang dalam karena sumber mata air Sumber Samin ini saya sendiri sudah pernah melaksanakan main-main dulu masih kecil di Sumber Samin. Ini tentunya manfaatnya dimanfaatkan oleh warga masyarakat Dusun Sabrangbedo, wabil khusus yang punya tanah pertanian di lingkungan Sumber Samin. Semua tuntutan itu hanya 2, betul sama Pak Dewan tadi menyampaikan hanya 2. Akses jalan masuk secara umum ini harus diadakan. Kemudian alir atau aliran sungai yang menuju irigasi tetap dikembalikan seperti semula. Nah, ini tuntutan-tuntutan ini kalau sesuai pertemuan yang kemarin yang terakhir semua diiyakan. Saya ulangi lagi, hingga saat ini jawaban secara tertulis ini belum saya terima. Karena kalau ada secara tertulis, dasar saya untuk mengumpulkan warga saya untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Alikma, ini saya ada dasarnya. Kalau nggak ada dasar kan percuma Pak, apa-apa. Dalam pertemuan terakhir, letter-C sudah dibuka baik melalui Google maupun secara langsung, dan pihak Alikma pun juga mengakui pada saat itu adalah dari Ustadz Faiz dan Ustadz Mus, memang ada fasum itu ada mulai dulu, termasuk irigasi. Nah, saya tidak mengulang terkait dengan aturan-aturan sesuai undang-undang, yang jelas tadi sudah disampaikan, ada beberapa warga kami yang sudah menyampaikan. Intinya tadi penyampaian dari Pak Odian bahwa ada kejelasan khusus pada tanggal 22 itu Alikma menghadirkan DLH karena mengingat pada saat itu sesuai dengan jadwal menunjukkan bahwa ada penelitian debit air, kemudian ada aturan-aturan yang akan disampaikan oleh daerah terkait dengan resapan yang ada. Sebagai BPD Desa, Giripurno juga menyampaikan, kalau kita mau menyimpulkan dari seluruh tutur ini,
tinggal nanti mungkin bantuan dari DPRD Kota Batu untuk menekan apa yang disampaikan Pak Robian tadi. Ini bisa dibuat penekanan ke ahli, karena di sini sudah tertuang di izin. Tuntutan rapat sampai saya waktu rapat kemarin, kalau sampai mau membuat sumber resapan tuh harus bisa dipertanggungjawabkan, tolong ke DLH dulu untuk rekomendasinya. Kita tahan gitu, akhirnya tanggal 30 sudah ke DLH, cuma nggak tahu, tidak itu nggak ada tindakan lagi ke Halimah. Pada prinsipnya yang disampaikan Pak Kades, Halimah itu secara lisan mau, cuma kita gerebek bareng-bareng antara masyarakat desa, ditambahin surat dari DPRD Kota Batu ini lebih kuat, sampai secara sepintas Pak Tukar Gulen ngomong sampai muncul gitu. Berarti kan dia sudah mengakui gitu. Makanya ini tinggal dipus aja bareng-bareng dari masyarakat kita. Camat Bumiaji juga menyampaikan Di SKP terkait Pak Kades, Pak Ketua BPD, Bu Kasum, rekan-rekan dari sudah panjang lebar disampaikan, hanya penekan dari kami memang beberapa kali pertemuan itu sudah ada jawaban. Hanya terkadang itu terlaksana, dicukupi, ada yang tidak. Nah, sehingga berulang-ulang terus. Ya, saya setuju nanti pada saat pertemuan berikutnya, karena ini kan undang resmi. Nah, karena ini belum ada kedua belah pihak atau pihak-pihak yang terkait belum lengkap, maka kami mengusulkan di Alikma saja. Namun kami undangan disampaikan ke Alikma jauh-jauh hari sebelumnya. Jangan mepet, karena ya kita juga menyadari mereka juga punya kegiatan banyak. Karena tadi pagi juga saya telepon, kami baru terima kemarin Pak suratnya jam 10. Sehingga teman-teman yang lain sudah di luar kota. Jadi saya kira itu aja Pak Ketua, karena terlalu banyak tadi kan sudah lengkap ya, supaya tidak banyak. Nah, dari Gurpika juga selalu siap untuk mendampingi beberapa kali pertemuan. Rencana juga nanti setelah ini ya kami kumpul lagi di Desa Giripurno untuk membahas lebih lanjut. Tanya pesan dari kami supaya kegiatan apapun, nanti kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua, ya kita tetap menciptakan suasana yang kondusif, itu yang utama. Persoalan apapun bisa kita selesaikan. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum. Kemudian dari DLH Kota Batu menyampaikan Sungai itu menyampaikan yang pertama, ada beberapa evidence, dokumen yang kami miliki, pengajuan AMDAL awal pada tahun 2018, analisa mengenai dampak lingkungan pembangunan sekolah menengah umum, berasrama dan wisata alam di Desa Giripurno 18. Sedikit kami menyampaikan yang pertama, izin yang sudah dimiliki oleh Yayasan LPI Alikma terkait dengan pembangunan sekolah umum berasrama dan wisata Islam antara lain yang pertama, Keputusan Wali Kota nomor 188/5 tentang pemberian izin lokasi untuk sekolah dimaksud ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2016. Sertifikat izin penyelenggaraan sekolah swasta nomor sekian yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Batu pada tanggal 30 September 2016. Izin prinsip penanaman modal dalam negeri nomor sekian yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Batu tanggal 13 Mei 2016. Mohon izin khusus untuk izin prinsip ini artinya sudah memenuhi kriteria. Yang pertama terkait dengan KKPR, yang kedua persetujuan lingkungan, dan yang ketiga IMB pada saat itu. Jadi akhirnya keluar izin prinsip. Kemudian yang keempat, surat izin pengeboran air tanah sumur bor ke-1 nomor B2T/40/0801/Romawi 5/2017 yang dikeluarkan oleh DPMPTSP UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 30 Mei 2017. Izin-izin pelaksanaan pembangunan. Polisi Pak, berarti ada berapa? Kalau ada 3 sumur bor berarti ada 3 sumur izin. Seharusnya ada 3 izin. Nah, kalau ada 1 dan 2 berarti ilegal ya? Ya, artinya begini Pak, kalau pada Medio itu mengeluarkan izinnya dari provinsi Pak. Sekarang peraturan yang terbaru, tujuan itu harus melalui Menteri.
Ini disebutkan bahwa lokasi kegiatan pembangunan sekolah menengah umum berasrama dan wisata Islam terdapat sumber mata air. Dijelaskan di dalam dokumen AMDAL ini. Sumber mata air tersebut dimanfaatkan oleh warga sebagai air irigasi lahan pertanian warga sekitar melalui kesepakatan bersama antara pihak Yayasan LPI Al-Hikmah dengan masyarakat Desa Giripurno. Sumber air perlu dilakukan upaya pelindungan untuk menjaga kelestarian. Artinya memang sudah ada kesepakatan di awal yang entah sekarang dilanggar atau seperti apa, tapi di dalam dokumen ini dicantumkan secara dokumen resminya ada kesepakatan. Ada hal yang memang belum terlaksana di dalam konsekuensi atas dokumen dimaksud terkait dengan kegiatan konservasi sumber mata air yang tadi kami sampaikan di poin-poin awal, bahwa batas waktu kajian adalah selama kegiatan konservasi sumber mata air berlangsung dengan dilakukan pengelolaan lingkungan hidup setiap 3 bulan sekali dan pemantauan lingkungan setiap 6 bulan sekali. Kami tidak mendapatkan dokumen secara periodik seperti yang tercantum di dalam dokumen ini. Di lokasi pembangunan sekolah menengah umum bersama dan wisata Islam terdapat sumber mata air yang tercantum di sini, Pak, sebanyak 1 buah dan 1 buah sumur di dalam dokumen 2018. Kalau memang ada tambahan sumur, maka mungkin bisa ditanyakan dokumen izin untuk sumur bornya. Sumber mata air ini sebagian digunakan oleh warga sekitar Desa Giripurno untuk pengairan pada usaha pertanian mereka dan juga digunakan dalam pemanfaatan sehari-hari rumah tangganya. Artinya memang diakui secara dokumen bahwa sumber mata air ini juga digunakan oleh masyarakat selain oleh pihak Al-Hikmah. Hal-hal yang lain terkait dengan koefisien kegiatan konservasi sumber mata air ada perhitungannya, dan pada intinya adalah upaya untuk konservasi sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan di dalam pemanfaatan dan menjaga kualitas sumber mata air. Kami ngecek nih Pak, dokumen Sri Kandi kami, pihak Al-Hikmah berkirim surat pada tanggal 3 November 2025 nomor sekian perihal permohonan pendampingan pengelolaan limbah B3, tidak membahas soal sumber mata air. 3 November. Ini juga ingin memberikan masukan, Pak, mungkin bisa menjadi catatan bahwa dibutuhkan untuk hal yang bersifat ilmiah, bahwa sumber mata air itu debitnya seperti apa dan catchment area atau water catchmentnya dari mana untuk dilakukan konservasi untuk menjaga sumber mata air itu melalui penelitian hidrologi atau geolistrik, biopori dan sumur resapan, Pak. Jadi Perwali nomor 21 tahun 2015 tentang pembangunan sumur resapan dan biopori. Pemerintah Kota Batu sudah memiliki peraturan wali kotanya yang di dalamnya selain menyebutkan ada kewajiban apabila sebuah lokasi memiliki tutupan lebih dari 50 meter maka wajib membuat sumur resapan dengan penjelasan teknis di aturan penjelasan dalam Perwali ini. Juga ada biopori. Namun tidak disebutkan bagaimana metode yang dihasilkan atau dijadikan rekomendasi. Sebagaimana biasanya kami mengeluarkan izin-izin untuk bikin sumur resapan, antara pemukiman dengan tempat usaha atau hotel itu beda, Pak. Jadi kita memang bisa mendorong pelaku kegiatan ini untuk zero runoff. Jadi berapa tutupan lahan, terus kemudian berapa misalkan curah hujan per tahunnya berapa. Jadi kita harus memastikan bahwa setiap air yang muncul dari air hujan atau air apapun digunakan harus wajib memasukkan ke bumi sebanyak-banyak mungkin dengan konsep zero runoff. Secara teknis mungkin nanti dijelaskan oleh Pak.
Kemudian dari Dinas PUPR Kota Batu juga menyampaikan, saya nggak mau menjelaskan panjang lebar, tapi intinya sebenarnya seperti ini. Kami pastikan pemerintah hadir dalam situasi seperti ini. Hari ini beberapa agenda kita, termasuk hari ini pula ada hearing 2 Komisi C tentang pohon dan Komisi AB tentang sumber mata air ini. Kami yang sedianya mengikuti agenda hearing tentang pohon, kami di sini karena kami melihat ini situasi yang tidak bisa dianggap sederhana. Kami ingin memastikan dari situasi yang tadi disampaikan Bapak Ibu semuanya, kami ingin memastikan bahwa, dan ini saya bisa kepada teman-teman kami, tim teknis kami, bahwa ada 2 yang harus kita jaga dari sisi keairan. Pertama adalah fungsi irigasi dan kedua adalah aset negara. Dan kami juga sudah turun ke lokasi, ke lapangan. Kami sudah temukan beberapa hal yang nanti perlu kami klarifikasi dan kami konfirmasi terkait dengan penggunaan beberapa area sempadan, penggunaan jalan inspeksi yang ditutup, dan juga penggunaan air permukaan, sumber mata air Demun, sumber mata air Samin, dan sumber mata air Rebon ataupun Gambiran yang digunakan oleh pihak Alma. Tentu kami akan dalami lagi situasi seperti ini. Tadi sampai pekerjaan terkait dengan sumur resapan, apakah ada izinnya atau tidak. Kami belum bisa mengasumsikan itu tidak ada izinnya. Karena bisa jadi 1 izin itu untuk 2 atau 3 sumur resapan. Sumur bor dan sumur bor ini otoritas yang mengeluarkan izin adalah dari provinsi dan sekarang di kementerian ditarik ke pusat. Nah ini kami akan telusuri lebih lanjut lagi. Yang jelas 2 substansi tadi yang kami sampaikan terkait dengan fungsi irigasi dan aset negara itu yang harus kita sama-sama jaga. Jadi kalau kemudian ada di lapangan ada pelanggaran atau penyimpangan terkait dengan penyalahgunaan aset negara yang berupa jalan inspeksi atau sempadan, tentu akan kita lakukan tindakan lebih lanjut. Termasuk juga jika ada gangguan terhadap fungsi irigasi, fungsi irigasi, pengolahan dan sebagainya, tentu akan kami tindak lebih lanjut. Karena ini juga sesuai dengan Undang-Undang 17 2019, penyempurnaan dari Undang-Undang 1174, hasil dari Undang-Undang 7 2004 tentang sumber daya air, dan jelas Undang-Undang Dasar 45 Pasal 3 Ayat 3. Dan kami ingin memastikan kepada Bapak Ibu semuanya, pemerintah pastikan hadir di tengah masyarakat untuk mengurai permasalahan yang ada. Dan saya mohon, ini juga senada dengan semangat Pak Presiden untuk mempertahankan kedaulatan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Situasi yang mengganggu terhadap program negara, program Pak Presiden, tentu kita harus bersama-sama menjaganya. Dan kami juga menghimbau kepada saudara semuanya untuk tidak bertindak anarkis, kedepankan komunikasi dan koordinasi, dan insya Allah setiap masalah timbul karena kurang komunikasi, maka solusinya adalah setiap masalah kita komunikasikan. Bila komunikasi buntu, ya kami senada dengan KDM.